Pada saat ini, Desta berkata kepada Cobra dan kelompok pembunuh. Dia maju selangkah dan menunjuk dirinya sendiri. Namaku Desta. Aku tuan muda kedua dari keluarga Chu. Karena kamu ingin membunuhku, kamu pasti sudah menemukan identitasku, kan? Mendengar itu, Cobra dan yang lainnya tidak berbicara. Tentu saja mereka tahu identitas Desta, bukan saja mereka tidak tahu, tetapi mereka juga tahu betul. Bahkan beberapa hal yang Desta tidak tahu, mereka juga tahu, ini karena jaringan intelijen prison yang kuat. Tuan muda kedua Chu. Aku akui aku meremehkanmu kali ini. Tapi tidakkah menurutmu itu keputusan yang sangat salah bagimu untuk muncul secara langsung di depan para pembunuh kita? Cobra menyipitkan matanya. Dan bangkit dengan aura membunuh yang kuat, bahkan suhu di sekitarnya menjadi dingin. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang aku. Desta terkekeh, melambaikan tangannya dan berkata, hanya sekelompok anjing yang berduka. Itu tidak layak untuk aku takut. Apa katamu? Mata Cobra tiba-tiba dingin, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Seiring langkahnya, banyak pasukan di belakang Desta mengambil langkah maju dengan rapi, memancarkan aura yang kuat. Pasukan ini berbeda dari pasukan biasa yang ditempatkan di kota Yunhai sebelumnya. Mereka adalah pasukan yang Desta hubungi setelah bertemu dengan pembunuh prison, dan keluarga mendesak untuk menurunkan mereka. Mereka telah dilatih keterampilan membunuh yang kuat sejak mereka masih muda. Ketika mereka dewasa, mereka akan memilih menjadi pasukan profesional, dan akhirnya mereka akan dikirim ke kamp pelatihan militer Siberia selama 3 tahun, mendapat pelatihan yang mematikan. Hanya dengan kembali hidup-hidup mereka dapat dimasukkan dalam pasukan elit keluarga Chu dan secara langsung mematuhi majikan. Dari 20 pasukan elit di belakang Desta, salah satu dari mereka dapat menjadi prajurit tingkat raja yang dapat jadi pemimpin bahkan ketika ditempatkan di militer. Oleh karena itu, aura kuat keluar dari tubuh mereka pada saat ini, membuat banyak pembunuh di belakang Cobra tiba-tiba mengalami perubahan wajah. Apakah ini latar belakang keluarga super? Cobra menyipitkan matanya dan berpikir. Menyerahlah, selama kamu menyerah sekarang, aku tidak perlu membunuhmu. Desta memandang Cobra dengan ekspresi tenang. Heh, aku tidak percaya tuan muda kedua Chu memiliki pikiran yang begitu dermawan. Menghadapi kelompok pembunuh kami yang hampir membunuhmu, akan ada sisi yang baik hati. Ekspresi Cobra tetap waspada, dan dia tidak lengah karena kata-kata Desta. Kamu salah paham, aku tidak ingin bersikap baik padamu. Desta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius. Aku hanya ingin menggunakan kamu sebagai alat tawar-menawar untuk berbicara dengan prison di belakangmu. Lihat apa bisa tidak mengganggu aku dalam waktu dekat. Maksud kamu apa? Cobra terkejut sesaat, tidak mengerti apa yang Desta bicarakan. Ya gitu. Desta mengambil langkah maju. Karena kamu telah menyelidiki aku, kamu tentu tahu sedikit tentang keluarga Chu. Kamu harusnya tahu bahwa kita, generasi muda dari keluarga Chu, akan segera ada kompetisi penerus yang sangat penting. Jadi kali ini aku sedang mengintegrasikan kekuatan aku dan memperkuat kekuatan aku sehingga aku dapat mengabdikan diri untuk kompetisi ahli waris. Selain itu, aku tidak mau membuang tenagaku, dan sebisa mungkin menghindari keributan yang bisa dihindari. Kalian semua ahli dalam hal. Kalian harusnya punya kemampuan di Prison Eye. Gunakan kalian sebagai alat tawar-menawar, membiarkan prison berhenti sejenak. Bagaimana menurut kalian? Dari awal hingga akhir, Desta tidak pernah berpikir untuk berdamai dengan prison. Lagi pula, pihak lain tidak ragu. Meledakan bom diledakkan di sampingnya, bahkan jika itu hanya salam pertemuan itu juga sangat mengancam keselamatan pribadi orang lain, dan pada saat itu, Vero masih di sisinya. Dia tidak tahan dengan orang yang dicintai diperlakukan seperti ini, membuat dia berada dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, ia perlahan-lahan akan membalas dengan prison. Tetapi pada akhir bulan ini, kompetisi ahli waris akan dimulai,
dan Desta tidak ingin membuang energi yang tidak perlu untuk berurusan dengan mereka saat ini. Jika ada kontradiksi, ketika kompetisi ahli waris selesai, ia akan menyelesaikan dengan Prison satu persatu. Tanpa diduga, setelah mendengar kata-kata ini, Cobra langsung tertawa. Bahkan sekelompok pembunuh di belakangnya menatap Desta dengan mata bodoh dan tertawa bersama Cobra dengan terbahak-bahak. Tuan muda kedua Chu, kupikir kamu berbeda dari orang lain. Sekarang sepertinya aku salah paham. Kamu benar-benar naif dan agak konyol. Cobra menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan dingin. Prison Eye adalah surga bagi si pembunuh, dan si pembunuh tidak memiliki emosi. Kau menggunakan kami sebagai alat tawar-menawar untuk menegosiasikan persyaratan dengan Prison. Aku belum pernah mendengar hal yang lucu ini. Aku menyarankanmu untuk membunuh kami, dan bersiaplah untuk menyambut pembunuh bayaran berikutnya yang dikirim oleh Prison, atau biarkan kami pergi. Mungkin Prison akan benar-benar mengira kajurmu begitu murah hati. Memberi kamu periode waktu tenang untuk menyelesaikan kompetisi ahli waris kamu. Tentu saja, ini hanya dugaanku. Aku tidak bisa menjamin bahwa akan ada sisi kebaikan di Prison. Mendengar ini, Desta tidak berdaya mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa Prison Eye adalah organisasi pembunuh dengan sistem manajemen yang baik, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Keberadaan Prison lebih seperti tempat para pembunuh kuat di dunia untuk berkumpul dan berhubungan. Tetapi jika ingin berbicara tentang para pemimpin dan tingkat tinggi, takutnya posisi ini tidak diatur di Prison. Lagi pula, para pembunuh semuanya temperamen menyendiri, siapa yang mau mematuhi kendali? Lalu jika dia membawa Cobra dan yang lainnya untuk bernegosiasi dengan Prison, mungkin Prison bisa menyerangnya. Dalam hal... Bos, untungnya, kamu menunda tuan muda kedua Chu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya waktu untuk melempar bom. Di hutan lebat, Jensen mengikuti Cobra dengan cermat, berkata dengan nada santai. Cobra tampak serius, dengan dingin berkata, Jensen, jangan ceroboh, Desta itu tidak sesederhana yang dipikirkan kita. Dia pasti memiliki tangan belakang, kamu mengatur lebih banyak ranjau gelap, jangan biarkan mereka menyusul. Jensen terkejut sesaat. Tapi tidak berani membantah, segera berangkat pada rute kabur mereka, tanam banyak bom dan ranjau yang kuat. Kekuatan bahan peledak ini, meski tidak terlalu besar, tapi itu lebih dari cukup untuk meledakkan orang. Kecuali Desta datang dengan mobil lapis baja, kalau tidak, pasukannya, setidaknya sepertiga dari itu harusnya diperhitungkan di tempat ini. Jensen berpikir dengan penuh ide kemenangan. Ide ini muncul di benaknya, ada suara mesin gemuruh di telinganya. Sebuah ledakan dahsyat bergema segera, ranjau yang ia atur, semua diledakkan. Sial, bukankah itu benar-benar membuat aku menebak dengan benar? Jensen menatap, berkata dengan wajah pucat. Detik berikutnya, raksasa dengan warna baja dingin terpancar dari tubuhnya, bergerak kencang di hutan, seperti badak gila, bergemuruh ke arah mereka. Anjir, benar-benar mobil lapis baja. Tanda seru. Teriak Jensen. Berbalik, berlari ke arah Cobra dan yang lainnya mundur. Dia memang ahli menghilang, bisa datang ke negara Summer, berbagai pengujian dan pengawasan. Dia masih bisa membawa beberapa alat peledakan yang kuat ke negara ini. Bom ini, sebagian besar dari mereka didapatkan dengan susah payah olehnya. Dapat berurusan dengan siapapun, tetapi untuk berurusan dengan kendaraan lapis baja, itu mimpi bodoh, jadi sekarang dia hanya bisa lari. Mendaki sepanjang jalan, Jensen akhirnya menyusul Cobra dan yang lainnya. Cobra dan para pembunuh lainnya tidak bodoh. Mendengar suara mesin gemuruh kendaraan lapis baja dari jauh, berlari ke depan untuk waktu yang lama. Siapa yang berani tinggal di sini dan menunggu kematian? Semua, kita terus berlari seperti ini, cepat atau lambat akan terjebak. Momen genting, Cobra menggertakkan giginya.
Bersiap untuk melakukan tindakan putus asa. Dari sekarang, semua orang berlari secara terpisah. Ini dapat mengurangi korban yang tidak perlu. Tetapi setelah berhasil melarikan diri, jangan pernah meninggalkan kota Yunhai secara langsung. Desta pasti membuat penyergapan di bandara dan stasiun kereta. Kalian tidak pernah bisa pergi dengan aman. Bagaimana dengan kita? Jensen bertanya. Cobra menyipitkan matanya. Dengan dingin berkata, tentu saja balas serang. Desta menginginkan kehidupan kita, lalu kita biarkan dia melihat kekuatan pembunuh Prison Eye. Bukannya dia mempedulikan tentang wanita itu. Orang yang bisa melarikan diri, bunuh wanita itu. Bukankah dia memperluas kekuatannya dan bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi pewaris keluarga Chu? Kemudian bunuh semua pemimpin kekuatannya, hancurkan fondasinya. Pada saat itu, jika aku mati, kalian dapat memfoto ekspresi putus asa dan marah Desta, lalu bakar itu untukku. Sudut mulut Cobra terangkat. Senyum suram muncul. Para pembunuh lainnya bertukar pandangan, akhirnya, mengangguk dengan penuh semangat. Selain mendengarkan Cobra, sepertinya tidak bisa memikirkan cara yang sangat baik. Lebih baik daripada sekelompok orang berlarian bodoh di sini, kemudian disalip oleh kendaraan lapis baja dan terbunuh. Semoga beruntung semuanya, menyebar. Di persimpangan di depan hutan lebat, teriak Cobra, semua pembunuh memilih arah, tersebar. Pada waktu bersamaan, di area rumput terbuka, Desta mendengarkan laporan keluarga pasukan Chu. Tuan Muda Kedua, arah para pembunuh melarikan diri, tepat seperti yang kamu rencanakan, dan sekarang mereka telah tersebar dan melarikan diri. Pasukan mengepalkan tinjunya, dia berkata dengan hormat kepada Desta. Nama kodenya di antara pasukan adalah satu, biasanya berstatus sama dengan pasukan lainnya, tetapi ketika pergi keluar untuk melakukan tugas, dia akan menjadi kapten sementara. Ketika pemilik asli mengirim mereka ke Desta, mereka masih meremehkan. Secara tidak sadar berpikir Desta adalah leluhur generasi kedua tanpa keterampilan. Terbiasa bersikap sombong dan mendominasi di luar, sampai keluarga perlu mengirim seseorang untuk melindunginya setelah ada masalah. Tapi setelah mereka datang, setelah berhubungan dengan Desta sebentar, mereka menemukan kemampuan Desta menunjukkan, jauh melampaui imajinasi mereka. Ini seperti pemberantasan para pembunuh ini. Desta mulai dari titik bahwa si pembunuh akan terpancing. Pada awalnya, pada saat ini, arah dan rute banyak pembunuh melarikan diri, dia menghitung semuanya di awal. Melihat para pembunuh itu, seperti sekelompok tikus putih yang tidak paham, satu demi satu melompat ke dalam lubang yang Desta gali untuk mereka sebelumnya, pasukan nomor satu merasakan keringat dingin di hatinya. Harus diketahui, Tuan Muda Kedua ini baru berusia awal 20-an, pikiran telah teliti sampai titik ini. Dia percaya ahli waris pada akhir bulan ini, pewaris keluarga Chu lainnya, akan menderita kerugian besar di tangan Tuan Muda Kedua ini. Karena semuanya berjalan sesuai rencana, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sisanya diserahkan kepada Anda. Desta menepuk bahu pasukan nomor 1, berkata sambil tersenyum. Tolong yakinlah Tuan Muda Kedua, aku tidak akan mengecewakan harapan Anda. Pasukan nomor 1 berjanji dengan keras. Desta mengangguk. Kemudian pergi secara langsung. Kali ini dia bisa mengatasinya, karena bukan kekuatan pasukan Prison Eye yang sebenarnya, tapi tim pembunuh dikirim ke negara Summer. Jika bahkan sebuah tim kecil dia harus susah payah menghadapinya, dia terlalu menghina reputasi keluarga Chu. Selain itu, ia telah menjelaskan kepada Potter, dia percaya mereka juga siap secara mental, selalu menunggu Prison Eye datang mencari masalah. Kembali ke villa. Vero dan Citra melihat Desta kembali di rumah, mereka merasa lega. Kak Desta, kamu akhirnya kembali. Vero melangkah maju dan memeluk Desta, ucapnya dengan ekspresi khawatir. Aku baik-baik saja, itu hanya sekelompok orang cupu. Desta nyengir, menggosok rambut panjang gadis itu. Tapi masih mengkhawatirkanmu, orang-orang itu adalah pembunuh,
membunuh tanpa berkedip. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang harusnya aku lakukan dengan Kak Cit? Apakah harus menikah lagi? Vero berkata dengan marah. Dia selalu tidak puas dengan sikap Desta dalam melakukan semuanya sendiri. Jelas ada banyak orang yang dapat diandalkan di bawah tangannya. Tapi dia selalu ingin berada di garis depan, tidak masalah sekali atau dua kali. Selalu seperti ini, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan sekalipun? Vero, apa yang kamu bicarakan? Kali ini tanpa menunggu Desta berbicara, Citra datang dan mengetuk kepala Vero. Vero menjulurkan lidahnya. Dia menunduk dengan ekspresi sedih. Kak Cit, jangan salahkan Vero, aku terlalu gegabah setiap saat, banyak kali melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, membuat kalian khawatir. Desta tersenyum canggung. Nada suaranya penuh rasa bersalah. Citra mendengarkan, tidak mengatakan apa-apa, hanya memberi Desta pandangan kamu sudah memahaminya. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Berbalik dan mengambil surat dari meja. Serahkan ke Desta. Desta, ini adalah surat yang aku lihat di kotak surat di luar pintu hari ini. Tanda tangan di atas adalah untuk Anda, kamu lihat siapa yang menulisnya. Surat lagi. Desta sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa orang masih suka menggunakan surat untuk kirim pesan di era ini. Bukankah WeChat Simple? Tetapi ketika kamu melihat tanda tangan surat itu, wajah Desta sedikit berubah. Surat siapa? Vero dan Citra memperhatikan wajah Desta. Melihat ini, bertanya. Ini surat Furry Chen. Desta memandang Vero, tanpa memperlihatkannya. Terakhir kali anak ini menghubunginya adalah menulis surat. Kali ini masih menulis surat, mengapa tidak bisa membuat cara baru? Apa yang dia katakan? Vero tidak terkejut dengan iknya. Bahkan, begitu melihat surat itu, kira-kira siapa yang menulisnya? Dia tahu. Tidak lain adalah surat dari Furry ke Desta, itu sebabnya dia tidak peduli dengan kontennya. Desta menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia memiliki petunjuk yang berkaitan dengan kamu di tangannya. Terakhir kali, dia sudah ingin menghabiskan uang dari Wendy Chen. Membeli kembali jaket katun dan batu giok yang disulam dengan garis emas yang terkait dengan pengalaman hidup Vero. Akibatnya, Furry tiba-tiba melompat keluar, membuat masalah ini kacau. Desta tidak terburu-buru setelah itu, karena dia tahu betul, karena Furry mengancam untuk mencari keadilan bagi keluarga Chen, tentu saja dia akan menggunakan jaket dan batu giok. Tidak peduli apapun, dia akan menemukannya, tidak lebih dari masalah waktu. Ada hal-hal lain yang harusnya diperhatikan. Biarkan masalah ini diabaikan dulu. Bagaimanapun, kehidupan Vero telah menjadi misteri selama hampir 2 dekade. Beberapa bulan kemudian, dia percaya anak perempuan juga bisa menunggu. Pengalaman hidupku. Itu adalah pertama kalinya Vero mendengar dari Desta tentang pengalaman hidupnya. Meskipun tahu bahwa Furry kembali. Tapi Desta tidak menyebutkan pengalaman hidupnya. Furry siap untuk membalaskan dendam keluarga Chen. Suruh dia dan Citra memperhatikan diri mereka saat mereka bepergian. Desta awalnya memutuskan, setelah menemukan petunjuk spesifik, akan memberitahu Vero tentang itu. Tapi selama ini dia selalu berpikir, terkait dengan pengalaman hidup Vero, tapi terus disembunyikan darinya, apakah itu adil baginya? Jadi hari ini menerima surat Furry lagi, dia hanya mengatakan hal itu. Kak Desta, ternyata selama periode waktu ini, kamu diam-diam membantu menyelidiki pengalaman hidupku. Mata Vero dipenuhi rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Air mata keluar tak terkendali. Desta menyeka sudut mata gadis itu dengan ringan. Tersenyum dan berkata, inilah yang harusnya aku lakukan. Sedikit memalukan, tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan sejauh ini. Hanya 2 hal yang bermanfaat, itu dipegang di tangan Furry. Kak Desta, sebenarnya sudah hampir 20 tahun. Aku tidak terobsesi untuk mengetahui siapa orang tua kandung saya, jadi jika Furry menggunakan kedua hal itu sebagai umpan, ingin menjebak kamu dan berbahaya, kamu tidak boleh pergi. Mendadak, Vero sepertinya memikirkan sesuatu, berkata dengan cemas.
Dia khawatir tentang isi surat ini. Furry menggunakan kedua hal itu untuk membuat perangkap, kemudian memancing Desta. Jika Desta terluka oleh ini, maka dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Karena dibandingkan dengan pengalaman hidup yang tidak lagi penting, dia lebih peduli tentang keamanan Desta. Gadis bodoh, aku bukan idiot, bagaimana mungkin mudah dibohongi Furry? Desta menggaruk hidung Vero. Dia terkekeh. Dalam surat itu, dia hanya berkata, meminta aku untuk pergi ke pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Berhadapan langsung, jika menang, memberikan dua benda itu. Jika aku kalah, aku harus membantunya membangun kembali keluarga Chen. Benarkah sesederhana itu? Vero tidak terlalu yakin. Jangan berpikir Furry tampaknya tidak terlalu peduli dengan keluarganya. Tapi itu hanya penampilan. Tempat di mana seseorang tumbuh dihancurkan, dia pasti merasa kesal di hatinya. Hanya saja Furry menyembunyikannya dengan baik, tidak terlihat. Kali ini dia membuat janji untuk melawan Desta. Apakah menang atau kalah, dia khawatir itu tidak akan sesederhana seperti kata surat itu. Tentu saja Desta tahu ini juga. Dan dia sangat takut pada wanita di sebelah Furry terakhir kali. Kalau bukan karena Violeta Ever muncul di saat kritis. Khawatir dia sudah bernasib naas. Kali ini Furry berani berdiri tegak. Kelihatannya dia ada dukungan. Identitas dukungannya adalah sebuah misteri. Wanita yang kuat juga sangat menakutkan. Tetapi jika mundur karena takut, itu bukan temperamen Desta. Ia tersenyum pada Vero, menghibur. Jangan khawatir, Vero, kamu tahu aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Pasti sudah bersiap sebelum pergi. Kali ini pasti akan membantu kamu menemukan petunjuk untuk pengalaman hidup kamu. Begitu suara itu jatuh, dia berbalik dan meninggalkan rumah. Dia baru saja tiba di perusahaan, melihat Potter dengan Hanta menunggunya di pintu perusahaan. Ada apa dengan kalian berdua, datang ke sini begitu awal? Desta melangkah maju dan bertanya. Dia kira ada sesuatu yang mendesak, jika tidak, kedua orang ini dapat melapor kepadanya melalui telepon, tidak perlu pergi ke sana secara pribadi. Kak Desta itu, pembunuh Prison Eye yang kamu minta kita untuk mengepung sebelumnya, tidak sengaja kabur beberapa. Potter sedikit panik. Nada itu penuh menyalahkan diri sendiri. Desta akhirnya menyusun rencana yang sempurna. Biarkan pasukan-pasukan dari keluarga Chu menghadapi beberapa pembunuh Prison Eye yang dipimpin oleh Cobra. Mengejar dan mencegat, menggerakkan mereka ke dalam penyergapan yang direncanakan Bezita sebelumnya. Pada akhirnya, mereka akan selesai. Tapi dia tidak pernah menyangka, ada beberapa anggota Bezita, melihat pembunuh terkenal internasional, malah dikejar dan ketakutan dan bersembunyi, mau tidak mau mendapatkan peluang. Peluang sebesar ini, biarkan Cobra dan Jensen, serta beberapa pembunuh inti seperti Kenneth, menemukan peluang untuk keluar dari pengepungan, menghilang begitu saja. Potter ketakutan, bagaimanapun ini adalah pembunuh yang membuat Desta waspada dan sakit kepala untuk sementara waktu. Mereka memandang rendah Desta sebelumnya, itu sebabnya masuk ke perangkap yang ditetapkan oleh Desta. Sekarang mereka lari. Tentu saja tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Seorang pembunuh mulai serius, sudah mengerikan. Belum lagi 3 pembunuh lolos dari pengepungan bersama saat ini. Apa konsekuensinya, itu tidak terbayangkan. Desta mengerutkan keningnya. Tentunya hal-hal akan menjadi seperti ini tidak pernah diduga. Tapi ini akhirnya, dia tidak bisa menghukum beberapa anggota Bezita sembarangan. Lagi pula, bahkan dia sendiri ceroboh. Kalau tidak, dia jelas harusnya ada di sana. Melihat para pembunuh diselesaikan, tapi dia pergi lebih awal, dia, sebagai pemimpin tidak memimpin, bagaimana bisa menyuruh orang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati.
Ambil napas dalam-dalam, Desta berkata. Itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya lagi. Cepat menggunakan jaringan intelijen Bezita untuk menemukan jejak 3 pembunuh. Juga Hanta, ikut aku, kita akan pergi ke suatu tempat malam ini.